Assalamualaikum wabarakatuh, Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bu Aisyah menjelaskan bahwasanya ketika kita membentak anak atau memberikan kekerasan baik verbal maupun non verbal akan ada yang namanya hangus ya. Ya, kita istilahkan hangus ya. Tapi memang betul hangus, ya betul hangus. Sedangkan kita sebagai ibu, terutama saya pribadi gitu ya, kadang udah nahan, tapi pas malam nih ujung-ujungnya tetap marah juga. Iya. Walaupun sudah ditahan semaksimal mungkin gitu. Pertanyaannya apa saja yang terjadi ketika anak itu sudah dikategorikan hangus atau mungkin belum sampai hangus gitu. Atau tanda-tandanya itu seperti apa yang bisa kita lihat, dan ketika misalkan nauzubillah ya anak kita sudah dikategorikan itu misalkan hangus gitu ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu khususnya. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum. Saya dari Jayapura, Ibu Ummu Sahra. Ya, yang mau saya tanyakan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang sudah terlanjur ketergantungan dengan gadget. Seperti ya Ustazah, karena anak saya kayaknya begitu ya Ustazah. Ciri-cirinya apa yang Ummu Zahra lihat? Seharian dia dengan gadgetnya. Dalam seharian ngapain aja dengan gadgetnya? Saya tidak tahu karena saya kan di Jayapura, anak saya di Makassar. Usia berapa Ananda, Bu? Sudah remaja. Oke. Ya, baik. Kalau udah angus gimana? Ya, stop untuk senantiasa menghardik, mencubit. Saya udah tahan, Bu Aisyah, tapi keluar juga. Bedakan menahan dan menekan. Ya. Dalam manajemen emosi, ada yang menekan namanya supresif, ada yang mengumbar namanya ekspresif, yang menahan namanya releasing. Ya. Kalau menekan atau supresif itu jadinya tadi kayak Bu Alia bilang, ya, akhirnya tengah malam atau sore hari keluar juga, itu menekan soalnya. Supresif. Cuman diem doang. Terus token keluar. Ada juga orang tua atau guru yang ekspresif. Baru juga anak ya melakukan kekhilafan gitu, dia langsung umbar. Oh, gitu. Langsung marahin gitu ya, itu ekspresif. Menahan atau releasing, inilah yang disebut sabar. Menahan. Ya. Nah, menahan itu bukan diam, bukan kayak supresif. Bedanya dengan supresif apa? Kalau menahan, ya para bunda, kalau lihat anak lagi lari sana, lari sini, atau dia ada sibling rivalry, ya pertengkaran antar saudara, itu kan biasa itu. Bunda langsung duduk. Tarik nafas. Nggak apa-apa di depan anak-anak, boleh kau lihat kita manajemen emosi supaya dia belajar dari kecil bahwa oh kita kalau lagi kesal, lagi marah itu tarik nafas atau kita istighfar, astagfirullahaladzim, gitu caranya. Ini namanya releasing, inilah yang namanya menahan. Kalau masih sampai ya bunda menyemprot di sore hari malam hari, itu berarti masih supresif, masih menekan. Beda ya menekan dengan menahan. Ya, kalau kita belajar tentang level emosi ya, itu nanti akan belajar tentang tangga emosi. Ya, hari ini kita nggak sampai ke sana, tapi langsung saja caranya saya share di sini. Habis itu tenang jadinya. Baru panggil lanang, prio, kakung, jaler, ragil. Bu Isa begitu sejak kecil anak-anak. Anaknya 5 soalnya. Ya, yang 4 laki-laki itu lebih seru lagi. Lanang, prio, kakung, jaler. Gitu. Ya Bu Isa gitu. Kenapa nak? Ya, coba cerita siapa? Lanang dulu mau cerita? Aku dulu. Ini biasanya aku dulu. Biasanya Mas Prio itu. Karena dia watak yang sangat ekstrovert. Aku dulu Bu, aku dulu yang cerita. Oke. Ya. Habis itu siapa lagi yang mau cerita tadi kenapa tadi bertengkar ya. Habis itu lanang. Aku Bu. Sama-sama ekstrovert. Yang banyak diam siapa? Mas Kakung. Yang ketiga, karena dia introvert. Nanti ditanya terakhir dengan kelembutan, karena orang introvert harus lembut, walaupun laki-laki. Gimana nak Kakung? Ya, apa yang Kakung pikirkan nak? Diam.
Aku udah boleh saatnya sekarang bicara apa yang aku pikirkan? Tiba-tiba air matanya ngalir. Ya, kasih waktu dia nangis. Oh ya, boleh. Aku boleh nangis dulu. Ternyata apa? Aku tadi rekam kakak-kakak berantem, Ibu. Itu ada buktinya. Itu kehebatan anak introvert yang di era digital. Itu kehebatan digital. Kenapa kita takut sama digital sih? Iya, nggak bisa. Waktu itu masih yang sangat sederhana itu, masih BlackBerry yang udah ada rekamannya, direkam suaranya. Jadi saya dengar, oh terima kasih anak Mas Kakung ya. Jaler gimana, Jaler yang orang damai. Kenapa nak? Aku tadi takut, aku ngomong sama tetangga. Jaler begitu. Dia lapor sama tetangga. Karena ibunya belum datang waktu itu. Ya nak, terima kasih anak ya. Kamu udah mencari penyelamatan. Semua bilang terima kasih pada mereka. Ya, itulah orang tua. Kerjanya ya begitu. Kalau mau ketawa Jaler. Ingat ya. Nah, ini Jaler. Hai, Jaler ini kita sekarang di kedokteran, lagi semester 1 ya. Mukanya mirip nggak? Mirip ya Mbak Jenil ya. Ini tuh ya sering dia kan orang yang damai, bagian nangis dan bagian lapor ke tetangga atau ke RT. Itu yang terjadi. Ya, tapi begitulah kita orang tua harus. Kalau terlanjur Bu Aisyah, kita sempat bentak anak ya sudah, belajar parenting terus menerus, kemudian apa? Minta maaf sama anak. Karena diharapkan ya, nih Pak Ajit maaf ya sambil saya kasih lihat ini ya, silakan lihat screen-nya supaya lebih memudahkan. Ya, mudah-mudahan ini yang pertanyaannya hampir sama, jadi ngerti juga ya. Nah, jadi sambungan yang di otak ini tentu ada yang hangus, ya. Tapi karena kita minta maaf ya nak, ibu waktu itu ya harus ke rumah sakit karena pasien ibu juga mau bunuh diri. Ini jeleknya pasiennya narkoba. Jadi ibu minta maaf, nggak langsung datang ya nak ya. Minta maaf. Waktu minta maaf, sambungan yang angus, ada sambungan baru. Jadi kalau misalnya gini ya ada yang hangus, tapi karena kita minta maaf, ada sambungan baru di tempat dekat yang hangus. Karena yang hangus sudah tak bisa diapa-apain, tapi ada sambungan baru yang nanti yang memberikan makna baru. Sehingga anak-anak saling memaafkan, termasuk ibunya minta maaf duluan. Karena saat itu tidak di tempat. Ibu minta maaf ya, ibu minta maaf Lanang, ibu minta maaf Prio. Nah kalau udah minta maaf itu pasti pakai urutan, ya. Karena tetap kita harus hargai anak pertama, ya. Ibu minta maaf ya Lanang, ibu minta maaf, ibu minta maaf, bukan maafin ibu. Ibu minta maaf ya Mas Lanang, ibu minta maaf Mas Rio, ibu minta maaf Mas Kakung ya, ibu minta maaf ya Dek Jalar ya. Diam aja dulu. Ada yang langsung, ya aku maafin ibu. Ada yang nggak mau maafin. Nggak apa-apa juga, itu hak anak. Mungkin minggu depan dia maafin, nggak apa-apa juga. Karena masing-masing punya watak kan. Ada yang langsung peluk ibu, iya, ibu nggak salah. Itu Mas Jalar. Ya, inilah asiknya dinamikanya anak-anak. Itulah makanya kenapa ibu-ibu please ya banyakkan kasih waktu yang banyak untuk perkembangan anak-anak. Walaupun mungkin ada yang ibu bekerja. Paksa diri ini untuk mohon pada Allah kekuatan, ya kesabaran, belajar terus. Ya, dulu Bu Isa belajar sendiri, soalnya dulu belum ada nih parenting, ya Allah, ya Rabb, ya, seperti itu. Ya, nah kemudian tadi Bu Zahra mengatakan bahwa anak saya ketergantungan, belum tentu Bu, belum tentu. Saya mau kasih tahu ya Bu, belum tentu. Sekarang gadget itu kebutuhan Bu, bukan ketergantungan. Ya bisa difahami ya. Nah, kenapa gaya belajar di era digital itu Bu? Ya, itu memang begini. Gaya belajarnya ini mereka audiovisual, senang format audiovisual. Jadi kita harus berpikir bahwa anakku belajar, walaupun dia main. Karena bermain juga belajar. Anakku daring, kalau daring nggak bakal belajar. Gimana? Ya, anakku sedang nonton YouTube, itu lagi belajar juga. Anakku sedang mencari data di Google, itu belajar juga. Ya, karena anak sekarang bergantung pada teknologi. Justru yang bahaya kalau prasangka kita, ya. Dan dia senang yang memahami contoh konkret, makanya lebih senang melihat pelajaran yang ada audiovisualnya. Teman-teman yang membuat
membuat audiovisual animasi tentang pelajaran, itu keren banget. Virus corona, si COVID-19 ini, kalau nggak dibikin filmnya, banyak orang nggak ngerti cara kerjanya di dalam tubuh, termasuk anak kedokteran. Untung dibuat animasinya, format audiovisual, nonton.